Pemirsa, sejumlah anggota TNI ditugaskan berjaga di kantor kepolisian Polewali Mandar, Sulawesi Barat pasca bentrok antara anggota TNI Polri kemarin. Anggota TNI dan Polri tampak berjaga di depan Mapolres Polewali Mandar dan Polsek Polewali Kecamatan. Diharapkan dengan upaya ini situasi kondusif di Polewali tetap terjaga dan pelayanan terhadap warga di kantor polisi tetap berjalan seperti biasa. Sebelumnya bentrokan TNI Polri terjadi di arena balap motor di sirkuit road race Kelurahan Madate. Keributan diduga dipicu kesalahpahaman antara dua pihak. Bentrokan sempat mereda setelah pimpinan TNI dan Polri turun ke lokasi untuk melerai pertikaian. Namun tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang tidak diketahui asalnya. Seorang anggota TNI dari Yonif 721 Polewali Mandar, Prada Yuliadi, terkena tembakan dan meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wuryanto menyatakan penembakan terhadap anggota Batalion 721 Prada Yuliardi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilakukan secara tidak sengaja. Kejadian berawal karena faktor kesalahpahaman antara anggota Kodim Majene dan Polres pada saat menyaksikan balapan motor, dan atas peristiwa ini ia mengimbau agar masing-masing prajurit dan anggota kepolisian tidak terpengaruh dan mempercayakan persoalan ini kepada pimpinan masing-masing. Kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 7 Wirabuana dan prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun berada, serta seluruh anggota kepolisian untuk tidak terpengaruh dengan kejadian ini. Percayakan kepada pimpinan masing-masing dan masalah ini akan diselesaikan secara terbuka, jelas, dan transparan. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi. Pemirsa, seorang anggota TNI tewas tertembak oleh anggota polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Insiden penembakan dipicu keributan antara anggota TNI dengan polisi. Keributan yang melibatkan anggota TNI dan polisi terjadi pada Minggu siang di sirkuit road race Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali Mandar. Keributan diduga dipicu kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Bentrokan sempat mereda setelah pimpinan TNI dan Polri turun ke lokasi kejadian untuk melerai pertikaian. Namun selang beberapa saat terdengar suara tembakan yang tidak diketahui asalnya. Seorang anggota TNI dari Yonif 721 Kompis 8B Polewali Mandar bernama Prada Yuliadi terkena tembakan dan meninggal dunia. Sementara itu, satu anggota Polres Polewali Mandar bernama Bribda Ambosiki terluka. Pemirsa, setelah sempat disemayamkan di Aula Kompi 721 Senapan B Makassar di Polewali Mandar, jenazah prajurit 2 TNI Mulyadi tiba di Rumah Sakit TNI Pelamonia, Makassar, Sulawesi Selatan untuk diotopsi. Dengan pengawalan anggota TNI Pomdam 7 Wirabuana, jenazah prajurit 2 TNI Prada Mulyadi tiba di Rumah Sakit TNI Pelamonia, Makassar, Sulawesi Selatan. Usai menjalani otopsi, jenazah Prada Mulyadi langsung disemayamkan di ruang A persemayaman Rumah Sakit TNI Pelamonia Makassar. Rencananya, jenazah Prada Mulyadi akan dikebumikan di kampung halamannya di Dusun Maranglenyi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Prada Mulyadi tertembak akibat kesalahpahaman antara kedua belah pihak, yakni TNI dan Polri, hingga berujung pada kematian seorang anggota TNI Polri. Hingga kini, pihak terkait dari Pomdam TNI AD dan Propam Polda Sulselbar masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrokan. TNI Angkatan Darat mengakui adanya keributan antara anggota TNI dengan anggota polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mengakibatkan seorang anggota TNI tewas tertembak oleh polisi. Kadispen TNI AD Brigjen Wuryanto menegaskan insiden penembakan akan diusut secara terbuka dan transparan. Sekitar pukul 16.00 telah terjadi penembakan yang tidak disengaja oleh anggota Polres Majene, ulangi Polres Polman, terhadap anggota 721. Kejadian ini diawali dengan
kesalahpahaman antara anggota Kodim Majene dengan anggota Polres pada saat menyaksikan balap motor di Majene tepatnya pada jam 14.30. Kejadian itu sendiri sudah diselesaikan oleh Kapolres Porman beserta Pasiop Kodim Majene. Tetapi beberapa saat kemudian ada kejadian keributan kembali, kemungkinan juga ada kesalahpahaman antara anggota 721 Makassar yang kebetulan juga berpakaian preman. Ini terjadi keributan sehingga ada penembakan oleh anggota Polres yang menyebabkan Prada Yuliardi meninggal dunia karena tertembak di perut. Kejadian ini semuanya masih dalam penyelidikan, tetapi kemungkinan besar karena memang kesalahpahaman. Jadi yakinkan kepada kita semuanya bahwa semuanya akan secara terbuka dan transparan. Jangan terpengaruh, tidak ada hubungannya dengan satuan, tidak ada hubungannya dengan Korps. Pelaku penembakan yang menewaskan anggota BRIMOB di Lampung berhasil ditangkap Polda Lampung di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. 1 dari 4 pelaku yang menjadi eksekutor tembak anggota BRIMOB tewas tertembak polisi. 4 dari 5 pelaku begal sepeda motor yang menewaskan anggota BRIMOB Polda Lampung, Barada Jeffrey Saputra, pada Kamis malam lalu berhasil ditangkap. 1 pelaku tewas ditembak polisi karena mencoba melarikan diri. 3 pelaku ditangkap tim gabungan Resmob dan Buser Polresta Bandar Lampung di wilayah Jabung, Kabupaten Lampung Timur. 3 pelaku yang ditangkap adalah Ferry, Wan Sahril, dan Sudir. Sementara 1 pelaku yang tewas bernama Ramadan. Dari penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 1 unit senjata api rakitan jenis revolver, beserta 3 butir amunisi, senjata tajam, dan helm milik Barada Jeffrey. Kapolda Lampung Brigjen Pol Edward Syaperno mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, para tersangka juga diketahui kerap melakukan pembegalan di wilayah Jabodetabek. 4 pelaku ini, 2 pelaku adalah eksekutor. Karena pertama kali yang menembak Jeffrey ini adalah tersangka Ramadan yang meninggal. Dan yang kedua yang menembaknya adalah sekarang ini, pelaku Sudir. Sekaligus dia yang sebagai pelaku curang. Sebelumnya, Barada Jeffrey tewas tertembak ketika dirinya selesai mengambil uang di mesin anjungan tunai mandiri. Mengetahui motornya dibawa kabur, korban pun melakukan pengejaran terhadap kawanan begal yang membawa kabur sepeda motor miliknya. Saat pengejaran, Barada Jeffrey mendapat 2 luka tembak di bagian dada kiri. Dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Dari Lampung, Imam Setiawan, Metro TV. Pembongkaran bangunan semi permanen di Kompleks Pertokoan Kafling 36A Pasar Ben Hill, Jakarta kemarin, hari ini rencananya giliran bangunan permanen yang akan dibongkar. Namun para pedagang meminta kelonggaran waktu untuk membereskan barang-barang mereka. Langsung kita bergabung dengan reporter Aulia Pane di lokasi. Aulia, selamat pagi. Ya, selamat pagi Rika. Aulia, Anda sebelumnya pernah ke Pasar Ben Hill, bukan? Apa yang berbeda dengan kondisi pagi ini? Ya Rika, benar sekali bahwa kondisi di Pasar Ben Hill pagi hari ini memang berbeda dengan hari-hari biasanya. Seperti diketahui bahwa setiap hari Minggu pagi aktivitas perdagangan ini cukup ramai biasanya di Pasar Ben Hill. Namun pagi ini ada yang berbeda Rika, karena pihak dari Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak kepolisian ini memasang pagar pembatas di sepanjang Pasar Ben Hill, tepatnya di kawasan Kafling 36. Karena kemarin seperti diketahui ini sudah dilakukan pembongkaran di Pasar Ben Hill ini, tepatnya di kawasan Kafling 36, dan saat ini memang Pasar Ben Hill ini memiliki 2 sisi, Rike, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan ini memang sudah ditertibkan terlebih dahulu sejak 3 bulan lalu, dan mulai kemarin, tepatnya hari Sabtu ini, sisi sebelah kiri ini akan mulai dibongkar, dan lokasi ataupun kawasan-kawasan yang bangunan semi permanen ini sudah dibongkar, dan hari ini memang direncanakan akan dilakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang permanen. Dan saat ini juga 2 unit alat berat ini sudah disiagakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, begitupun dengan
personil dari pihak kepolisian yang memang mereka sudah berjaga-jaga selama 24 jam di sekitar sini. Mereka adalah dari personil-personil dari Polda, selanjutnya juga dari Polres Jakarta Utara dan juga dari Polsek Tanah Abang. Mereka berjaga-jaga selama 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan terjadi kericuhan. Dan seperti diketahui, sengketa di Pasar Ben Hill ini, Rika, memang cukup panjang dan berlarut-larut. Ruko-ruko ini memang sudah disewakan ke pihak ketiga sejak tahun 1975 dan kontrak ruko ini berakhir 2005 dan sempat diperpanjang selama 2 kali. Namun pedagang ini masih terus menempati ruko hingga tahun 2015 ini. Dan sengketa tersebut juga sudah dibawa ke meja hijau dan diuji selama 2 tahun hingga tahap kasasi dan akhirnya dimenangkan oleh PD Pasar Jaya. Dan setelah keputusan ingkrah ataupun sudah barulah pasar ini akan mulai dilakukan pengosongan. Dan memang Pemprov DKI Jakarta ini sudah memberi waktu selama 2 tahun kepada para pedagang untuk pindah, dan juga berdasarkan putusan dari PT UN ini tahun 2013 silam yang memenangkan PD Pasar Jaya, keputusan tersebut sudah ingkrah ataupun sudah memiliki badan hukum. Dan berbeda dengan penertiban pasar di pasar tradisional, penertiban di lokasi di Ben Hill ini, Pemprov DKI Jakarta tidak menyediakan lokasi baru karena kualifikasinya berbeda dengan pasar tradisional, sehingga Pemprov DKI ini memfasilitasi para pedagang ini dengan fasilitas berupa perpindahan dengan menyewakan alat transportasi. Rike. Aulia, bagaimana Anda mendapati reaksi para pedagang terhadap pembongkaran ini? Ya, Rika, memang seperti diketahui para pedagang yang berjualan di kawasan Pasar Ben Hill ini sudah berjualan selama berpuluh-puluh tahun dan mereka merasakan kerugian dari dampak pembongkaran ini. Memang seperti diketahui bahwa di Pasar Ben Hill ini ada 40 bangunan permanen dan di sekitarnya ini ada sebanyak 116 pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar ruko tersebut, dan memang ini mereka merasakan terkena imbas akibat dari pembongkaran ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai salah satu pedagang yang mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya pihak Pemprov ini hanya memberikan waktu selama 2 hari saja kepada mereka untuk mereka memindahkan barang-barang, dan mereka menganggap itu sangatlah terlalu singkat untuk mereka memindahkan sejumlah barang-barang dan juga mereka mencari lokasi baru. Dan berikut adalah wawancara kami dengan para pedagang. Sementara Rika, demikian kembali ke Anda di studio. Terima kasih Aulia Pani bergabung langsung dari Pasar Ben Hill Jakarta. Kita ke informasi